Kalau saya seorang karyawan di Bandung atau di Jakarta, Aku bosnya? Oh iya bukan. boleh. Bisa. Gajinya nggak jauh-jauh dari UMR gitu. Masih mungkin nggak punya rumah bang? Di mana dulu? Bandung, Jakarta gitu, kota besar lah Bandung, Jakarta, Surabaya gitu. Mungkin, tapi daerahnya maksud. Kalau Jakarta di Jonggol gitu, misalnya. Itu mah kayak bukan Bandung. Jakarta kali. Iya kan gitu. Oh, iya. Atau Bandung pinggir-pinggiran masih bisa berarti. Iya, kayak teman-teman di Jakarta itu kan sebagian ke daerah Tangerang, ada yang Cibubur gitu-gitu, Iya, udah agak iya. pinggir mereka ngambil rumah. Tapi itu juga teman-teman yang secara salary mereka udah di atas UMR. Iya, betul. Nah, jadi agak sulit kalau untuk teman-teman yang gaji UMR ini punya rumah di daerah seperti itu, apalagi mungkin daerah perkotaan ya. Iya. Tapi sebenarnya bukan nggak bisa sebenarnya. Bisanya gimana nih? Ya misalnya kayak di Bandung ya, karena kita di Bandung kan daerah Jatinangor ke sana itu kan ada apa daerah-daerah Ya, Sumedang ke sana di itu. situ kan udah mulai ada pembangunan perumahan juga, jadi bisa Ya. ambil daerah dari situ yang dia itu subsidi dari pemerintah. Biasa ya. Tapi kan memang risikonya jadi jauh, Jauh, karena kantornya mungkin di kota Bandung. Betul, biasanya gitu. Dan ya itu sih kadang-kadang kalau dihitung-hitung simulasi biasa gitu ya. Kan kita ingat kan dulu ada program yang DP rumah 0 rupiah itu kan yang Jakarta. Tapi setelah dihitung-hitung ternyata baru bisa diatasi kalau di atas 7 jutaan gajinya. Iya, gitu. berarti Sementara kan itu UMR Jakarta 4,7 segitu kan. Jadi kan lumayan kan jauh dari UMR sih. ya jauh lah, itu gimana dia mau bayarnya? Nah itu. Ya kan susah lah kalau kayak gitu. Jadi ya memang ini di zaman seperti sekarang ini, era digital ini kan teman-teman milenial ini rasanya agak mustahil untuk punya rumah. Tapi bukan mau bilang Nakut-nakutin nih. nakut-nakutin bukan. Tapi realitanya memang ya harga rumah sekarang nggak masuk akal. Iya sih, betul. Kecuali kita memang mau punya effort lebih ya. Effort lebih dalam arti gini, ya tinggalnya mungkin di daerah yang cukup Lebih jauh. Mungkin kabupaten terdekat dengan kota Ya. Bandung atau mungkin kayak Jakarta, Tangerang gitu kan. Nah, Jakarta kan seperti itu. Tapi kan itu juga bersoal nanti soal transportasi. Iya kan? Dan ya itu sih karena apa ya memang kepemilikan properti di kita kan aturannya agak longgar ya, jadi memang umumnya orang-orang yang lebih berada bisa dapat beberapa banyak. Oh iya, suka-suka dia. Itu yang Dia pengen bikin naik yang harganya. Karena mereka gitu. pikir gini, oh gue punya duit, dia pikir gitu kan. Iya, Nah, dan memang pasti akan naik terus gitu. tapi Jadi ya, ada efeknya kan buat masyarakat yang belum punya rumah kan, itu jadi imbas kan. betul. Ya seharusnya memang ada regulasi, tapi ya memang masih bisa diakalin sih. Misalnya seandainya ada pajak lebih tinggi, pajak progresif gitu kan, kalau punya rumah ini. Tapi kan bisa pakai nama yang lain, bisa pakai nama Saudara, adik, segala saudara, macam. segala macam Iya. bisa gitu. Dan Gitu. ya memang masih susah sih ya. Dan itu jadi ketakutannya sebagian milenial sama generasi Z gitu bang, masih mikir-mikir. Bahkan kadang-kadang ada mereka yang gajinya cukup tinggi, tapi akhirnya mikir-mikir, udahlah nggak usah punya rumah, senang-senang aja sekarang gitu, mending kayak gitu. Ya, Jadi ya. bisa juga sih gitu, tapi itu mungkin karena perbedaan ini ya. Kan sekarang mentalitinya beda ya. Ya, Anak ya. sekarang dengan anak 2000-an itu berbeda, lalu anak 2000-an dengan yang 80-an beda. Nah, tapi bisa jadi itu juga bentuk protes dan keputusasaan Ya, karena memang ya. agak memang dibilang hampir nggak mungkin punya rumah gitu. Harga rumah tuh gila kan. Jadi kayak misalnya kita tinggal di Bandung nih, aku compare misalnya dengan orang tuaku yang tinggal di Sumatera. Ya betul. Nah, itu harga rumah kalau di sini tuh yang kira-kira yang ukuran yang luas tanah 90 gitu ya, bangunan 90 itu harganya sekitar 700 sampai 800 juta. Itu di pinggiran ya masih, itu di Itu pinggiran. udah pinggir. Ya. Nah, kalau kayak di Sumatera sana itu udah kayak bangun istana loh, uang segitu kan. Ya iyalah. Tapi maksudku ya apa ya? Ini yang sekarang ini kan kita tinggal di mana dan kita kan harus apa ya? Kita harus punya tempat tinggal intinya kan gitu. Betul. Sebaiknya kita punya tempat tinggal karena itu tempat kita untuk istirahat, berteduh segala Apalagi macam. tradisi kita kan masih harus gitu, ada rumah tapak kan yang harus. Iya, budaya timur kan begitu. Nah, kalau untuk rumah tapak itu mungkin sekarang kayak di perkotaan mungkin udah agak kurang tepat ya. Bisa bergeser ke orang punya apartemen. Atau misalnya punya pavilion yang satu ruangan doang gitu kan. Nah, tapi PR-nya tetap sama. Kalau mau punya tempat tinggal kan harus punya apa gitu loh. Ya kan? Itu. Dan sekarang itu kan syarat nikah itu hitungnya kan. Oh iya, itu kan itu kan ya, itu lebih berat lagi tuh. Harus punya buat yang nikah harus punya rumah, punya mobil, waduh, itu PR banget lah. Dan kalau dibandingin maksudnya zaman dulu kan maksudnya orang-orang dengan UMR sendiri ya, UMR kita kan juga dulu rendah ya, maksudnya nggak tinggi-tinggi banget. Tapi ternyata orang dengan UMR pun di masa dulu masih mungkin punya rumah ya, karyawan biasa masih mungkin punya rumah zaman itu gitu kan. Zaman dulu ya orang tua kita masih Iya, mungkin. gitu. Jadi kalau orang tua kita bilang dulu tuh kalau cara mereka ngomong tuh,
dicukup-cukupkan gitu. Dan memang cukup sih sebenarnya umumnya. Ya memang cukup, gitu. tapi memang kan dengan ketat ya, misalnya jadi gaya hidupnya memang dibikin lebih sederhana dan yang penting bisa nabung untuk punya rumah. Dan itu itu memungkinkan. Sangat memungkinkan gitu. Lah kalau sekarang udah susah ya sih. masa mau minum obat mah setiap hari? Ya kan, itu juga belum tentu cukup juga. Itu juga belum tentu cukup uangnya kan gitu. Iya sih. Ya ini sih yang jadi persoalan karena akhirnya beberapa memilih gitu kan, memilih untuk jadi alternatif. Tapi memang karena ada tuntutan sosial tadi gitu kan, kita kegencet di mana-mana. Akhirnya beberapa milih untuk ya itulah ngencangin ikat pinggang gitu kan, atau nyari DP yang gede di awal atau seperti itu. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin takut ya. Takut itu gini, mungkin memang sebagian mungkin pernah mengalami udah kredit rumahnya berjalan karena sekarang ngambil rumah itu memang hampir nggak mungkin kalau cash ya. Ya pasti kredit lah ya. Bertahun-tahun kan. Dan itu sekitar 10 sampai 20 tahun. Nah mungkin teman-teman ada yang takut nanti kalau gua ambil rumah masa iya nanti di tengah jalan gua nggak bisa bayar, rumah gua disita sama bank, terus gua mau tinggal di mana gitu kan. Nah, mungkin banyak yang berpikir gitu akhirnya juga jadi nggak ngambil rumah. Tapi aku punya pengalaman gini, aku juga sama dengan teman-teman ini. Aku sempat berpikir takut sekali mau ngambil rumah. Takut banget lah gitu. Tapi akhirnya beberapa tahun yang lalu aku memutuskan untuk ngambil rumah karena abangku bilang gini, aku cerita sama dia. Nanti kalau aku ceritanya waktu itu mau kredit rumah, mau nikah, terus mau kredit rumah lah. Kan ada ketakutan dalam hatiku. Waduh, nanti uang yang segini tuh, uang tabungan ini nanti habis. Gimana aku gitu kan? Rumahnya nanti disita bank, aku nanti nggak bisa punya apa-apa kan gitu. Kan udah sayang dong, udah kerja keras segala macam gitu. Nah, aku bilang, gimana caranya nanti aku yakinkan aku gimana aku supaya jadi ngambil rumah. Nah, dia bilang ya, kok mikirnya susah sih? Ya kalau kau nggak bisa bayar, oper kredit rumahnya kan gampang. Dan nilai rumah itu kan terus bertambah. Dia bilang itu, jadi bukan ketakutan yang berdasar itu yang kau pikirkan itu. Jadi udah ambil aja, dia bilang gitu. Akhirnya ngambil dan memang bayar kredit setiap bulan ya. Nah tapi dari pengalamanku dari setiap bulan karena teratur bayar kredit itu jadi punya tanggung jawab kan. Nah karena punya tanggung jawab itu jadi berpikir bisa lebih terdorong untuk mengembangkan kapasitas, mengembangkan keahlian, lalu juga mencari peluang-peluang kerjasama atau kolaborasi pekerjaan yang intinya menghasilkan income yang bertambah lah gitu untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan juga untuk bayar kreditan rumah tadi kan gitu. Itu rezekinya karena bakatku butuh gitu jadi butuh. Iya. Jadi ya tapi mungkin gini ya, kalau generasi milenial awal gitu kayak seperti kita ini kan mungkin kita masih bisa misalnya kau nggak bisa desain nih, nggak bisa kerja desain grafis, tapi karena kau butuh income, kau mau belajar gitu. Jadi mungkin kalau generasi sekarang ini mungkin bisa juga sedikit meniru teman-teman yang milenial awal. Jadi orang bilang tuh palu gada lah. Apa lu minta gua ada gitu. Serabutan kerjaan semua kalau memang bisa sebagai tambahan. Tapi gitu. memang kan harus diatur waktunya. Jadi pekerjaan yang primer yang diutamakan, lalu nanti yang tambahan sampingan nanti setelah itu gitu. Dan aku rasa dengan begitu kita bisa punya rumah. Kalau dengan begitu ya, dengan gaji UMR lalu punya kerja sampingan. Nah, itu rasanya bisa. Ya, tapi memang lumayan mengencangkan ini ya, seperti itu ya. Oh iya. Kalau mau tinggal di kota ya. Kalau mau tinggal di kota. Gitu. Kecuali kalau mau di daerah pinggiran juga nggak apa-apa kok. Jadi cuman persoalannya kan transportasi nanti ke kantor segala macam. Karena pusat ekonomi kan di pusat kota. Mudah-mudahan siapa tahu nanti kalau udah mulai online semua jadi makin ini. Asal jaringannya bagus, sebenarnya asal lebih tinggal di Sukabumi bang. Jadinya. Pengen tinggal di situ ya. Sekali-sekali aja main ke Bandung Tamasya gitu. Kalau jaringannya bagus dan kita bisa sepenuhnya kerja online, tapi masih belum ya. Sekarang kayaknya masih jauh lah gitu. Iya. Tapi jadi yang aku mau pasti aku mau bagiin ke teman-teman ya, kita harus dari sekarang juga kalau teman-teman milenial mau punya rumah, selain tadi persoalannya tadi harga rumah yang tinggi dan gaji kita yang mungkin masih terbatas UMR mungkin ada juga teman-teman yang di bawah UMR malah. Iya ya, banyak. Nah, mungkin cara yang perlu kita lakukan itu ya yang paling utama memang kita harus menyisihkan dari pendapatan kita tuh menabung secara teratur. Lalu kemudian juga memang kita kalau bisa agak intip-intip dikit lah gimana cara investasi. Investasi jadi misalnya lewat saham atau cryptocurrency gitu kan. Nah, dan teman-teman juga harus ngembangin kemampuan teman-teman di luar jam kerja ya. Di luar jam kerja itu kan kita 8 ke 5 ya. Dari jam 8 ke 5 itu. Nah, itu kan setelah itu kita kan mungkin bisa siapkan 2-3 jam untuk ngerjain yang lain, kita cari sampingan. Sekarang itu kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa dapatkan lewat dari tinggal googling aja mau kerjaan apa, ada kok di internet semuanya gitu kan. Nah, yang penting jangan malas gitu. Oke, tapi ya memang ini juga sih, maksudnya jadi
perlu mengerti juga bebannya sekarang ya gitu. Kadang-kadang orang tua itu kan kadang-kadang suka ngelihat zaman kami gampang kok punya rumah gitu. Oh iya, benar. Iya. Suka kayak gitu ya. Aku juga gitu kan pas ibuku bilang, "Berapa rupanya harga rumah di Bandung?" Bilang, "Segini, Mak." "Hah? Itu harga rumah?" Bilang. Dikiranya udah bikin villa kita. Iya. Bah, udah bisa 3 rumah itu kalau di Jambi sini katanya gitu kan. Nah, tapi ya karena kan memang beda ya. Ya kota besar sama kota kecil, lalu beda pulau dan Jawa. Dan beda ini masa kan juga sih ya. Beda masa dan juga. Jawa ini kan pusat perkembangan peradaban Indonesia gitu kan. Jadi ya memang ada beban yang cukup besar untuk teman-teman milenial ini kalau mau punya rumah. Tapi ya di sisi lain nggak punya rumah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ada alternatif lain lah ya, ada, bisa punya apartemen atau mungkin rumah mikro yang kecil, rumah tumbuh. Jadi ya, yang gitu. bikin kamarnya dulu gitu, baru nanti gitu. ruang tamunya, baru nanti kamar mandi segala macamnya itu sambil berjalan sesuai dengan kalau kita udah punya uang gitu kan. Dan kontrak tetap juga sebenarnya bisa, tapi kan kadang-kadang asumsinya orang kadang-kadang gitu ya. Jadi masih segitu udah usia. Dan harus hati-hati juga maksudku kayak ngelihat kreditan ya. Misalnya kita kan misalnya kredit itu kan gampang sekali sekarang ya. Kayak kemarin itu juga lagi rame pinjaman online segala macam, tapi kan bunganya itu cukup mencekik. Itu bunganya cukup menyengsarakan dan nggak masuk akal gitu. Jadi harus lihat-lihat juga, misalnya banknya pilih bank yang kalau bisa bank-bank pemerintah ya untuk ngajuin kredit segala macam gitu. Dan carilah yang mana yang paling memungkinkan, dan kalau teman-teman udah punya penghasilan dan tabungan, rasanya nggak usah ragu ambil. Prinsipnya seperti yang tadi abangku bilang itu. Kalau nggak punya duit untuk bayar, over kredit. Iya sih, bisa jadi masukan juga. Dan mungkin juga pemerintah perlu udah ada programnya sebenarnya, udah ada rumah subsidi, udah ada yang lain. Tapi ya memang ya perlu juga nurunin ekspektasi ya. Kalau subsidi ya berarti ya memang harus pinggir gitu ya, agak jauh. Dan kupikir nggak, kalau buatku, aku sih nggak persoalan ya. Misalnya rumahnya mau tipe 60, mau tipe 50 atau lebih kecil lagi nggak ada masalah. Yang penting kan ada tempat berteduh. Oh, gitu. Tapi kan ada yang gitu katanya harus kalau keluarga datang biar bisa ya, kalau mereka datang kan bisa ya cari penginapan. Harusnya sih gitu ya. Tapi memang ada budaya yang berubah di situ. Tapi mau nggak mau kan orang kita nggak punya penghasilan yang betul. Kayak di kota besar seperti Bandung, Jakarta tuh kita harus gaji berapa sih mau punya rumah? Betul sih, betul. Ya kan? Apalagi kalau harus tengah kota gitu harus ini kayaknya nggak mungkin. Kemarin tuh sempet tuh Pak Jokowi tuh lumayan bagus sebenarnya yang rumah subsidi yang dia bikin itu, tapi kan memang terbatas ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah nanti melihat dan melakukan pengembangan untuk mengatur kebijakan ini supaya milenial ini punya rumah. 2024 itu bonus demografi dan orang akan berlomba loh di situ punya rumah segala macam, dan harganya kan pasti naik banget. Bisa 2 kali lipat dari harga yang sekarang gitu sih. Jadi ayo teman-teman, kita menabung, kita berinvestasi supaya kita bisa punya rumah dan harus berani. Yes, itu tipsnya ya berarti ya. Tapi aku bukan marketing perumahan ya. Siapa tahu ada yang mau komen nanti di sini gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya tips juga bisa juga ya kasih share ke kita ya. Jadi cara-caranya kayak gimana, atau mungkin apa yang perlu dipersiapin. Terus juga mungkin alternatif lain tadi yang bisa mungkin gitu. Dan kalau pengalamanku sih sampai hari ini rezeki ada aja. Iya sih, bisa itu. Tadi bakatku butuh itu, jadi kita nyobain semua. Tapi tadi harus bekerja keras ya. Iya gitu. Thank Bang sudah sharing di sini. Kita bisa dapat input nanti kalau buat teman-teman yang mau punya rumah yang sudah mempersiapkan dari sekarang gitu ya. Sudah tersiap untuk jadi budaknya kredit selama bertahun-tahun gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita bisa nikmatin, kita bisa punya rumah sebagai sesuatu yang memang kebutuhan ya untuk ini. Oke, thank you udah berbagi Bang. Sampai jumpa lagi kawan-kawan vokal di obrolan vokal berikutnya. Yuk.